Kita bicara tentang cewek India nih. Oke. Makan ya gue. Oke. Bagaimana menurut abang cewek India itu bang? Oh, cewek India aku nggak bisa berkata-kata lagi. Wow. Ketika kita udah ngeliat yang cantik, perfect gitu di mata gitu bang. Waduh. Udah cantik gitu. Bayangin aja sama kalian, udah cantik, putih, tinggi, mancung. Salam, namaste. Assalamualaikum, salam, namaste. Namaste. Mantap kali. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri Taufik. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu YouTuber Indonesia yang ada di India yang ya lagi naik daun. Enggak. Bang Ilmi. Apa kabar bang? Semuanya alhamdulillah sehat bang. Iya. Bang sehat ya? Sehat. Jadi Bang Ilmi ini bisa lah ceritain dulu ke teman-teman Indindo nih. Kenapa kok bisa kuliah atau ya kok bisa di India nih sekarang? Oke, sebelumnya kenapa kok bisa di India, apalagi kuliah di India ya? Sebenarnya dulu sih gimana bang ya? Sebenarnya nggak ada niatan juga buat kuliah. Inti poinnya ke India itu enggak gitu ya kan? Cuma intinya udah ada di niatan dalam hati pengen kuliah ke luar negeri gitu. Oke. Nah, jadi coba-cobalah buat daftar ke luar negeri di mana-mana kayak gitu kan. Nah dan alhamdulillahnya tuh dapatnya posisinya di India gitu. Jadi ya lumayan kan gitu. Soalnya waktu itu memang saya udah lulus dari santren gitu bang ya. Ngabdi 1 tahun. Setelah 1 tahun aku kerja 1 tahun. Otomatis umur udah habis itu bang. Buat daftar tahun depan lagi batas ijazah itu 3 tahun gitu. Jadi nggak bisa. Jadi waktu itu ya udahlah aku ambil aja pas lulus di India ini. Aku ambil kuliah di India dan terbang ke India alhamdulillahnya kayak gitulah. Jadi kuliah di mana? Jurusan apa bang? Aku kuliah di Aligarh Muslim University bang ya. Ada pasti tahunya bang di Aligarh. Kita ambil jurusan juga Islamic Studies, History ya. About history ya. Oh, good. Not about bukan tentang kaidah atau kita bahas tentang sejarah Islam yang ada Islamnya, yang ada di India. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun nih bang? 3 tahun nih bang. 3 tahun. Nah, jadi abang lah. Jadi selama 3 tahun di India. Jadi saya mau tahu nih bang. Oke. Kan sudah banyak ya berinteraksi sama orang India. Banyak kali bang. Baik itu di lingkungan tempat tinggal, kemudian di kampus bersama teman-teman orang lokal. Menurut Bang Ilmi itu seperti apa sih cara bergaul atau karakter bergaul orang India? Oke. Sebenarnya gini bang ya, aku sih kalau untuk care atau berinteraksi dengan orang-orang kota sebelumnya belum terlalu banyak intinya. Tapi selama ini yang setelah aku rasain dari kehidupan aku itu banyak berinteraksi dengan warga-warga lokal ataupun warga kampung yang ada di Aligarh. Menurut aku mereka klop gitu sama seseorang gitu loh. Maksudnya most welcome dia, friendly tuh jadi orang-orangnya kayak gitu. Walaupun dari anggapan orang-orang tuh orang India ini serem gitu loh, nggak baik kayak gitu. Tapi faktanya ketika kita udah di lapangan itu berbeda bang. Jadi orang nih, wah ayo nggak apa-apa gabung aja sama kita. Kayak misalkan lagi tempat cai nih bang ya. Dia nggak mandang kamu orang luar, kamu nggak boleh duduk sini nih. Nggak ada istilah kayak gitu ya teman-temannya. Jadi sini ya udah duduk sini ngobrol kita. Jadi kayak walaupun aku belum ketemu sama dia, kayak kenal aja gitu bang. Ngobrol nyambung kayak gitu. Intinya selagi nyambung obrolan bahasa kita aja gitu, ini masih enak buat ngobrol-ngobrol sama orang India nih bang gitu. Kalau emang yang nggak enaknya itu hanya beberapa aja mungkin sifatnya berbeda juga dari orang-orang yang baik-baik kayak gitu. Intinya aku nyaman juga gitu loh, nggak terlalu bawa beban ataupun apa yang dipikir orang kayak gitu lah intinya. Iya. Jadi banyak orang bilang nih ya, orang India sifat orang India itu egonya tinggi. Oke. Nah, pernah nggak ngadepin orang India yang punya karakter atau sifat seperti itu? Pernah kali bang, itu udah banyak kali pengalaman kita buat nemuin orang India hal seperti itu. Misalkan kayak kita contoh naik Uber nih misalkan atau naik auto nih kan. Kita udah tulis, udah bilang sama dia alamat ini dengan biaya segini gitu kan. Oke, udah deal gitu kan bang ya. Sebelum berangkat deal, sebelum naik ini. Pas tiba udah di tengah jalan misalkan.
ini mana nih alamatnya, kata kayak masih jauh lagi nih. Tapi dia bilang tahu awalnya gitu. Dari situ kan dia udah ego gitu loh. Kenapa diambil kalau emangnya enggak, dia nggak mau. Terus bayarnya ketika udah di tengah-tengah jalan nambah lagi gitu, kayak berapa naik berapa gitu. Itu contoh hal kecilnya aja ya. Cuma kalau di ego lingkup sosial menurut aku jatuh ke masing-masing kayak gitu. Misalnya kayak aku hubungan sama dia gitu kan. Jarang dia, nggak mungkin dia ada ego kalau aku nggak ada masalah sama dia, intinya kayak gitu Bang ya. Kalau di lingkup sosial sih kita kurang jarang kali nemuin buat permasalahan ego ya. Intinya antara karakter, sama-sama karakter itu aja gitu. Antara dia keras, aku lembut, misalkan aku keras sama-sama dia keras kayak gitu aja sih kalau di lingkup sosial. Tapi memang apakah kita harus menyesuaikan atau kita lawan? Menurut aku kita menyesuaikan, karena kita ini pendatang. Sekali lagi kita ingat diri kita ini bukan orang sini gitu loh. Dimanapun kita berada, di situlah kita harus baik dan menyamakan dengan orang-orang mereka gitu. Tapi nggak di situ juga kita merendahkan diri kita, mengalah sesuatu hal yang benar menurut kita, itu enggak. Selagi kita benar, kita bisa berargumen. Yang penting jika sesuai dengan batasan-batasan ya kita itu benar kali menyesuaikan. Dimanapun kalian berada itu wajib membela diri, wajib dengan hal yang baik kayak gitulah. Itu Bang. Wah, menarik nih. Nah ini yang menarik nih ya. Kalau kita bicara tentang cewek India nih. Oke. Makan ya gue. Oke. Jadi kan oke lah. Sebenarnya kalau di Aligar yang saya dengar itu kan kalau S1 itu kan perkuliahan itu bisa ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di lingkungan luar, misalnya di lingkungan tempat tinggal dan misalnya di pasar dan lain-lain, itu kan sering ya kita jumpain cewek-cewek India. Terutama di Aligar lah. Bagaimana menurut abang cewek India itu bang? Oh, cewek India aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ketika kita udah ngeliat yang cantik, perfect gitu di mata gitu bang. Udah cantik gitu. Bayangin aja kalian, udah cantik, putih, tinggi, mancung. Siapa coba yang kayak ini coba? Di mana aku bisa ngeliat orang kayak gitu loh. Maksudnya aku jujur cewek-cewek India itu menarik kali lah, cantik. Walaupun kita nggak tahu sifatnya karena memang belum pernah juga aku deket sama cewek India bang. Apalagi di Aligar. Aligar tuh susah buat deket-deket sama cewek. Apalagi kayak kita nih, misalnya lagi jalan ada cewek India yang lagi duduk gitu, numpang minta kenalan gitu. Gak bisa. Susah, nggak bisa. Kita bukan kayak di Indonesia enak. Misalkan ada cewek duduk gitu bang ya, bisa kenalan, ngobrol, most welcome, sama. Oke, nggak apa-apa, selagi aku nyaman gitu. Oke. Cuma kalau di India susah kayak gitu. Pokoknya intinya dia tuh kayak ngerasa was-was aja kayak, wah ini orang nih ada apa gitu kan, ada apa nih tiba-tiba gitu kan, susah buat kita. Tapi kalau di ibu kota mungkin lebih terbuka ya. Lebih terbuka untuk cewek-cewek India. Yang saya dengar gitu sih bang. Lebih terbuka karena ya lingkupnya aktivitas juga mereka beda. Juga yang berbeda di Aligar jam 6 malam jam 6 sore jam 7 malam itu udah nggak ada kan. Udah sepi lah, maksudnya udah di rumah mereka. Tapi kalau di kota besar ya sama kayak Jakarta kan. Cewek hidupnya malam ya, hidupnya malam. Gimana? Kemudian bang, oke bang, ketika kita melihat tentang ini ya perkuliahan kampus di India, universitas di India, menurut Bang Ilmi itu seperti apa sih, maksudnya apakah materi yang diberikan selama Bang Ilmi kuliah itu sesuai dengan ekspektasi nggak? Nah, sebenarnya gini ya bang ya, kalau dibilang sesuai ekspektasi aku kurang. Karena di mata aku, di pemikiran aku yang namanya kuliah itu dia kayak bukan kayak ngajar kayak anak SD gitu, bukan kayak ngajar kayak gitu ya. Cuma kalau di Aligar ini atau di Aligar lah khususnya, saya nggak bisa menyamakan dari semua kampus karena memang posisi yang saya alami aja gitu kan. Kalau di Aligar tuh kita belajarnya gini bang, memang benar-benar dituntun gitu sama dosennya. Jadi jarang dikasih tugas kayak gitu. Paling tugasnya di akhir aja. Jadi kayak macam anak SD masuk sekolah absen, didikte,
pulang gitu, udah keluar udah pulang kayak gitu. Seharusnya kan di dunia perkuliahan tuh enggak kayak gitu. Aku kasih dulu ini nih, kalian mikir ini. Harusnya kayak gitu kan di dunia, apalagi di Indonesia udah real kali Bang ya. Dosen masuk kasih judul, kerjain, kumpulin kayak gitu. Cuman di sini enggak, kita kayak belajar anak SD. Cuman ada plusnya juga menurut aku di situ. Nah, kita lebih care, lebih nyaman sama dosen. Nah, jadi kayak pas ketika udah diajar itu kayak wah dia kayak orang tua aku yang ngajarin aku. Jadi masuknya cepet di otak kita. Itu menurut aku Bang. Buat ajarannya bagus. Cuman buat konsep pemikiran lebih anak ini lebih kreatif kurang. Menurut aku kayak gitu. Oke, ya. Nah, sekarang bicara tentang plus minus Bang. Plus minus dari India itu. Kalau berdasarkan pengalaman Bang Ilmi selama tinggal di India, selama kuliah di India, satu-satu aja lah kasih contoh. Plusnya India itu apa? Minusnya India itu apa? Semua ya sosial budaya lah, sosial masyarakat. Kalau sosial budaya itu menurut aku klaksonnya yang paling susah itu. Klakson masuk budaya juga. Yang nggak bisa dilepas. Itu minus. Itu minus dulu ya. Klakson itu. Klakson, iya. Nggak bisa kita hindari mau dimanapun. Kampung, kota sama aja. Sama aja nggak bisa ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan juga walaupun sebel juga ya kan. Iya. Terus kalau plusnya menurut aku apa ya Bang ya? Plusnya tuh sebenarnya agak lebih banyak sih. Cuman kalau disebutin satu aja kita yang lebih, menurut Bang Ilmi lah. Kita lebih bisa belajar budaya yang lebih banyak di sini. Bisa menghadapi karakter orang dengan real itu di sini menurut aku. Di sini aku kayak merasa lebih bisa berani ketika aku menginjak ke tempat lain kayak gitu. Menurut aku India menantang buat diri aku. Jadi di situ aku bisa belajar budaya, cara hidup yang baik, mandiri, agak keras dan tegas dengan hal yang baik kayak gitu. Luar biasa ya, karena memang tidak mudah sih sebenarnya hidup di India, berinteraksi, kemudian bersaing juga sama orang India itu agak ya butuh kerja keras juga kan, apalagi di bidang pendidikan juga. Wah, itu harus siap luar dalam. Bener. Oke, Bang, yang terakhir. Oke, Bang. Yang terakhir, Bang. Jadi kalau semisal Abang sudah tamat nih ya, terus kan kembali ke Indonesia. Kira-kira menurut Abang tuh hal apa yang perlu Indonesia contoh dari India? Bingung juga Bang ya, aku buat permasalahan politik antara urusan perhubungan dan negara itu aku berharap aja kita selalu lebih baik aja lah daripada negara-negara selain dari negara-negara dekat dengan Indonesia gitu. Misalkan kayak teknologinya, ataupun cara pembelajarannya, ataupun budaya-budayanya gitu, kita lebih bisa kuat lah kayak gitu. Menurut aku itu harapnya cuma satu, bisa lebih maju daripada semuanya gitu. Dan ini satu nih Bang, satu poinnya sih, kita harus menghargai produk lokal kita. Karena di sini orang India itu contoh yang paling bagus menurut aku. Mereka semua menghargai produk yang mereka buat dan digunakan, tidak mengekspor atau memakai barang-barang yang luar gitu, barang impor gitu. Itu Bang, itu yang paling bagus menurut aku di sini. Kayak misalkan mobil, motor, pakaian ataupun yang lain-lain. Jadi, bahkan yang yang sangat dibutuhkan ya, barang yang sangat dibutuhkan itu kayak obat tuh. Bener. Obat aja tetap dari sini gitu, mau apapun. Tapi herannya itu produknya kayak nggak gagal gitu loh Bang. Benar. Maju gitu, bagus, kayak buat obat bagus gitu, kayak mobil laku dijual dipakai gitu loh, harganya pun murah gitu loh, nggak setinggi harga-harga yang ada di Indonesia gitu. Itu menurut aku yang paling wajib contoh lah ya, dicontoh dan kita harapkan ke Indonesia gitu, lebih mengutamakan produk-produk lokal kita. Mantap sekali. Terima kasih Bang Ilmi. Waduh, sudah ngobrol berbagi dengan kita. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa Bang Ilmi juga YouTuber yang sangat populer di India. Ya. Nama channelnya silakan Bang. Zepa Ilmi channel. Nanti kita cantumin di sini. Paling besar nih, nutupin layar. Mantap. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua di sana. Amin ya Rob. Sampai jumpa. Bye bye.